Pandangan kritis dari panelis sudah disampaikan. Para kandidat pun sudah menyampaikan. Namun ada satu lagi yang ingin menyampaikan pandangan yang lain. Persilakan panelis berikut ini. Silakan Pak Tamrin. Ya, terima kasih saudara-saudara para caleg yang saya hormati. Saya akan mengajukan 3 permasalahan dan saya persilahkan secara bebas untuk siapa saja memulai menjawab dan memilih masalah yang mana. Tapi sebelum saya paparkan 3 masalah itu, saya ingin mengajukan satu pengantar. Saya kira saya setuju dengan penanya sebelumnya bahwa Bapak Ibu ini adalah calon anggota legislatif, wakil rakyat, dan harus berhenti pada saat wakil rakyat menjadi semata-mata wakil partai dan mencoba mempertahankan partai yang kelihatan sekali dalam perdebatan tadi, dan kemudian berusaha untuk menjadi seorang negarawan. Nah, saya kira sikap itu yang perlu diambil. Jadi wakil rakyat secara nasional, khususnya dari dapil saudara masing-masing. Nah, saya akan mengajukan 3 permasalahan. Masalah pertama, kemiskinan ini juga dampak dari satu ketimpangan regional antara Indonesia Timur dengan Indonesia Barat. 80% dari produk domestik bruto kita itu dihasilkan oleh Sumatera, Jawa, dan Bali. Hanya 20% dihasilkan dari Indonesia bagian timur. Pertanyaan saya adalah, rencana pemerintah untuk membangun jembatan Selat Sunda, apakah itu tidak memperparah ketimpangan regional? Silakan jawab, siapa saja boleh pilih, tapi belum. Saya paparkan 3. Kemudian yang kedua, juga masalah nasional, yaitu aset-aset yang tadi disebut oleh Mas Budiman memang sangat penting. Aset tanah, aset bibit, dan aset pupuk bagi para petani. Aset-aset ini sekarang secara legal dirampas oleh perkebunan pertambangan, dan itu disahkan oleh DPR sehingga rakyat kehilangan aset tanah. Muncullah konflik agraria. Apa solusi saudara-saudara yang akan saya ajukan pada tingkat nasional di DPR untuk mengatasi konflik agraria? Kemudian yang ketiga terakhir, saudara bagaimanapun harus berjuang memperebutkan suara di dapil masing-masing. Nah, tolong nanti dalam menjawab, saudara sebutkan, kalau memilih permasalahan yang ketiga, tolong sebutkan dapil saudara dan kemukakan data kemiskinan per desaan dan perkotaan yang ada di dapil saudara, dan apa solusi saudara untuk dapil itu supaya dapilnya memilih saudara-saudara. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebentar. Ada aturan main, waktu kita terbatas. 3 pertanyaan yang kalau dijawab bisa 2 hari. Oke, masing-masing saya beri kesempatan menjawab pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, pertanyaan pertama, dan kedua. Maaf, kedua. Pertama, kedua, ketiga, 1 dan 2. Waktu harus dihitung soalnya Pak Tamrin, mohon maaf, tidak semua bisa menjawab. Iya, silakan. Di segmen yang tadi lewat ya? Ada pertanyaan pertama. Ya, ini masalah jembatan nih. Selat Sunda. Ya, kebetulan saya pernah tinggal di Lampung, Pak. Ya, jadi Lampung itu adalah muara daripada Banten dengan Lampung ini muara daripada Sumatera seluruhnya menuju ke Jawa, dan begitu juga sebaliknya. Karena itu saya kira kebijakan untuk membangun Selat Sunda adalah suatu kebijakan yang bisa membantu infrastruktur yang baik kepada masyarakat sehingga perekonomian kita makin lancar. Jadi kalau selama ini numpuk di Merak, numpuk di Bakauni, itu kan karena memang harus melalui laut. Kalau cuaca lagi tidak bagus, maka menjadi problematika ekonomi kita. Banyak petani cabai yang bangkrut, banyak tomat yang tidak bisa dikirim, bisa antri di situ sampai 10 hari, 20 hari. Tapi perekonomian kita tidak menjadi lancar. Karena itu pembangunan infrastruktur yang berdampak kepada perekonomian masyarakat kita, saya kira itu perlu untuk dilanjutkan dan untuk segera. Tapi akan memperparah ketimpangan regional Indonesia Barat dan Timur. Tidak akan, karena wilayah Jawa Timur juga sudah ada dibangun di sana. Bukan Jawa Timur, Indonesia Timur. Ya, itu termasuk wilayah timur, Pak. Akan membantu wilayah-wilayah timur. Nah, seandainya nanti pemerintah mampu lagi Surabaya ke Makassar, atau Makassar ke Papua, dan seterusnya, maka itu juga harus dilakukan. Karena perjalanan dengan menggunakan kapal laut, mohon maaf, akan lebih lama dibandingkan dengan menggunakan angkutan darat. Baik. Dan itu akan memperlancar perekonomian bangsa Indonesia. Pertanyaan nomor 2. Mengenai masalah
persoalan agraria yang ada, sebetulnya kan di dalam konteks itu seharusnya dihimbau ataupun ditekankan lagi di dalam basis kemitraan antara perusahaan-perusahaan yang memang menguasai lahan yang banyak dan juga penopang-penopang dalam bentuk petani-petani kecil yang namanya plasma ini yang tidak pernah bisa jalan sampai sekarang. Padahal kalau itu bisa diberdayakan, kehidupan di sekitar perusahaan-perusahaan itu bisa tumbuh menjadi kekuatan ekonomi baru. Selain itu juga produk daripada yang dihasilkan oleh kelompok inti dan plasma ini juga akan bertambah sebetulnya. Namun ini tidak pernah bisa berjalan. Yang kedua tentu saya yakin sekali di dalam konteks permasalahan perhutanan, izin kehutanan. Ketika saya beberapa kali ingin menginisiasi beberapa daerah untuk daerah transmigrasi baru, itu sangat sulit persoalan di dalam konteks perizinan konversi hutannya itu. Bagaimana dengan lucunya bagaimana kalau dengan tiba-tiba gagasan itu datang perusahaan besar, nah itu cepat mudah gitu. Ini kenapa itu? Itu harusnya dijawab juga oleh pemerintah dan saya selalu awasi itu dan selalu dorong. Alhamdulillah beberapa hal di dapil saya di Sumatera Barat kita berhasil membuka lahan-lahan transmigrasi baru dan insya Allah dalam waktu dekat itu akan menjadi suatu lahan yang bagaimana dengan gagasan reformasi agraria? Reformasi agraria oke-oke saja, tetapi dalam konteks itu kita tidak mungkin juga menafikan keberadaan daripada investor-investor yang sudah juga menanamkan modalnya di sini. Mereka juga harus diproteksi. Sehingga tadi saya bilang kemitraan itu menjadi penting karena kalau kemudian kita ingin menghilangkan keberadaan mereka pun juga itu adalah sesuatu hal yang salah. Baik, Bung Viva Yoga, pertanyaan nomor 3. Dapil Anda, masalah kemiskinan di dapil saya, Kabupaten Lamongan itu 13,06%. Jadi sebagian besar masyarakatnya itu adalah hidup dari petani dan sebagian juga yang di Pantura adalah nelayan. Mereka dalam kondisi yang memprihatinkan, menjadi seorang petani itu lebih banyak pada garis kemiskinan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua solusinya adalah pemerintah itu adalah merupakan lembaga yang diberi kewenangan oleh undang-undang konstitusi untuk mengatur negara. Jadi harus ada keseriusan dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di dalam memberantas kemiskinan. Karena persoalan kemiskinan itu bukan hanya tanggung jawab pusat, tapi juga tanggung jawab daerah. Nah, oleh karena itu, program-program untuk memberantas kemiskinan itu juga harus tepat sasaran dan tepat waktu. Yang pertama, pemberian subsidi itu adalah merupakan hak dari rakyat untuk bisa menerima. Karena beberapa negara-negara barat juga ada proteksi dan juga ada subsidi, tetapi seluruhnya itu harus terinstitusi dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Kalau itu yang dilakukan, saya rasa ini akan ada penyelesaian secara konstitusional, penyelesaian secara sistemik, penyelesaian secara strategis dalam proses kebijakan untuk mengurangi dan memberantas kemiskinan di Indonesia. Terima kasih. Pak Jazuli, pertanyaan pertama soal pembangunan jembatan Selat Sunda. Terima kasih Profesor. Kebetulan saya dari Dapil Banten. Jembatan ini adalah menghubungkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Saya termasuk yang mengapresiasi pembangunan jembatan ini. Kenapa? Saya sama dengan Bu Andi. Jika infrastruktur itu bagus, maka pengiriman hasil produk anak bangsa ini akan semakin cepat. Ketika perputaran itu semakin cepat, akan mempercepat juga peningkatan ekonomi bagi rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, bayangkan setiap kali ada hari-hari besar, kita lihat di televisi dan di media, kemacetan di Merak itu sampai bukan saja kiloan, tapi puluhan kilo. Bapak bisa bayangkan, ketika itu terus berjadi berhari-hari, berminggu-minggu, pedagang, orang-orang berbisnis, semuanya akan mengalami kerugian yang cukup parah. Karena akan terjadi hambatan-hambatan. Yang ketiga, kalau persoalannya ada kesenjangan antara barat dengan timur, tentu pembangunan di daerah barat ini tidak harus menunggu pergerakan di daerah timur. Masa kita harus berhenti sejenak, lalu daerah timur bergerak, baru ini boleh bergerak. Karena pertumbuhan yang ada di Indonesia bagian barat, ini juga akan bermanfaat buat rakyat Republik Indonesia. Tinggal masalahnya yang keempat, kita harus genjot pembangunan di Indonesia Timur ini sesuai dengan potensi alamnya, potensi daerahnya. Kemudian hasil kekayaan, kita tahu di Indonesia Timur yang ada emas, di Indonesia Timur yang banyak bahan tambang, tapi tambang itu kemana perginya, tidak dinikmati oleh rakyat. Itu yang harus diberikan kepada rakyat. Baik. Begitu. Yang terakhir, Budiman Sujatmiko, dengan masalah agraria bisa jadi konflik. Reforma agraria adalah komitmen proklamasi.
Reforma agraria adalah komitmen lahirnya Republik ini. Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60 dan Undang-Undang Pertahanan yang sedang kami godok sebagai inisiatif Komisi 2 DPR adalah ingin menegaskan bahwa reforma agraria itu bukan sekedar program menyisakan receh untuk rakyat dalam bentuk bentangan kecil tanah, tapi bagian dari program pembangunan. Ini dilakukan di banyak negara. Di Jepang dilakukan, di Korea Selatan dilakukan, di Taiwan dilakukan, di Cina dilakukan, di banyak negara dilakukan. Itulah suatu program yang belum selesai yang menyebabkan sampai sekarang pembangunan pertanian terbengkalai. Akibat dari terbengkalainya reforma agraria, ya, 56% aset nasional dikuasai oleh 0,2% penduduk, di mana 87%-nya dalam bentuk penguasaan tanah oleh 0,2% penduduk. Apa yang terjadi? Tingkat kesenjangan karena pendapatan hasil penguasaan tanah sudah mencapai angka koefisien Gini 0,56, yaitu sudah melampaui titik ledak sebuah gejolak sosial yang kalau dibiarkan akan susah untuk dipadamkan. Oke, baik. Saya akan minta komentar Pak Tamrin, Pak Hanto Yuda, Pak Heri tentang jawaban tersebut. Puaskah Anda sebagai akademisi tentang jawaban tersebut? Masuk akalkah itu? Sesaat lagi di duel kandidat.